Oke, tes, suaranya nggak ada ya. Tes. Keluar, suaranya keluar. Oke, Tolong keluar ya. namanya, nama yang aslinya yang sebelah kiri ya. Nggak usah pakai NPM, nama aslinya aja. Nama aslinya. Oke, Jangan pakai nama samaran. Nggak, nanti di kamera tuh kayak nanti takutnya ada yang nama panggilan aja. oh baik Pak, sebentar Pak, Ya, saya jadi center pas pas di capture nama nama aslinya yang keluar, jangan nama panggilan atau nama iya, nama kecil. iya Pak, baik. Tuh Sebentar ya Pak. kayak saya tuh Novian Raisi. Jadi biar ketahuan nanti pas di capture. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kita mulai aja Bu ya. Kita mulai hari ini. Nanti pas Ibu jadi setelah PPT-nya udah dihadapkan 15 menit nanti saya akan presensi ya. Ya, baik Pak. Ya, setelah presensi nanti Bapak Ibu tanya jawab, ada yang mau nambah, mau menyanggah atau mau menambahkan, mau mau tidak setuju ya nggak apa-apa. Nanti terus tolong di raise hand dan ditulis diketik di kolom chat, di chat biar tahu. Nanti semua hasil dari mata pelajarannya di resume semua takut ada yang ketinggalan waktu kayak kemarin ada yang pas saya ada yang bertanya kok nggak dimasukin resume gitu. Jadi sekecil apapun dimasukin ke resume dia mau bertanya apa, terus nanti yang jawab siapa. Jadi yang bertanya si A nih namanya ditulis. Tadi sini nanya ini gitu. Terus yang jawab Ibu Sulis misalnya atau Ibu siapa gitu. Atau siapa gitu. Ditulis yang jawab ini gitu. Biar ke record juga nanti saya pengen tahu dari hasil itu semua. Ya, dipersilakan Bu Sulis berapa mahasiswa? Tiga atau empat? Bertiga, dua? Ada empat Pak. Ada Hah? empat dengan Empat ya? saya. Ya. Ya, Ya, nanti pas 15 menit saya presensi Bu ya. ya baik Pak. Ya, kasih tahu semuanya harus hadir nanti kalau misalnya di presensi tiba-tiba dia mental. Kalau udah yang mental, coba usahakan masuk kembali gitu. Jangan udah mental, dia diem aja gitu. Itu yang ini saya juga kan pernah mental, tapi saya berusaha juga masuk lagi kayak begitu. Itu yang lebih penting sih. Kalau mental, tapi mudah-mudahan sih di Pulau Jawa sinyalnya bagus semua gitu. Ya mudah-mudahan nanti Ya, seluruh Indonesia sampai terluar, tertinggal, terdalam pegunungan bisa kejangkau semua karena sudah mulai canggih kan alat-alat BTS untuk pemancarnya. Ya dilanjut Bu Sulis dan teman-teman semua. Assalamualaikum. ya baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Rino, Dr. Rino, dan teman-teman. Eh, saya dan teman-teman grup dari grup 12 akan memulai presentasi tentang pengertian kebudayaan, sumbangan nilai budaya terhadap pendidikan, hubungan timbal balik antara nilai budaya dengan pendidikan. Sebelumnya kami perkenalkan dulu anggota tim kami dari grup 12. Pertama Lili Dahlia, Miss Lili Dahlia, seorang guru dan praktisi pendidikan. Dan Intan, yang kedua Intan Tri Lestari. Intan juga seorang guru dari sebuah sekolah junior high school di Tangerang. Dan ketiga adalah saya sendiri, Sulistyoharti Handayani, seorang guru freelancer dan juga trainer untuk beberapa perusahaan dan sekolah di Jakarta. Number four is Septi, Miss Septi Widya Eka Putri. Septi juga seorang guru di sebuah sekolah uh, di Tangerang ya. Oke, kita mulai presentasi berikutnya. Slide. Next slide. Saya persilahkan
Untuk membacanya, mulai dari Intan. Baik, terima kasih kepada Miss Sulis. Hari ini kita akan membawakan presentasi tentang pengertian kebudayaan, sumbangan nilai budaya terhadap pendidikan, lalu hubungan timbal balik antara nilai budaya dengan pendidikan. Sebelum beranjak ke presentasi kami, di sini ada latar belakangnya. Kebudayaan dan pendidikan merupakan dua pilar penting dalam kehidupan masyarakat yang saling berkaitan. Kebudayaan mencerminkan identitas suatu bangsa, sedangkan pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mentransmisikan nilai, norma, dan pengetahuan dari generasi ke generasi. Kita ketahui bersama bahwa kebudayaan merupakan ciri-ciri atau identitas dari suatu masyarakat. Ketika budaya dicantumkan, maka kita tahu dari mana budaya tersebut berasal atau masyarakat yang mana yang memiliki budaya tersebut. Sedangkan pendidikan itu sendiri merupakan alat atau tempat di mana budaya, nilai, maupun norma itu ditransfer dari generasi ke generasi selanjutnya. Jadi sehingga kebudayaan tersebut tidak terputus di satu generasi. Baik, slide selanjutnya, Miss Lily. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan cara hidup manusia yang mencakup nilai-nilai, norma, adat istiadat, bahasa, seni, teknologi, serta kepercayaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi. Kebudayaan itu tidak akan pernah lepas dari masyarakat itu sendiri apabila masyarakat tetap memegang teguh kebudayaan itu sendiri. Jadi kita bisa melihat kebudayaan suatu masyarakat dari nilai-nilainya, dari normanya, maupun adat istiadat, bahasa, seni, juga teknologi, serta kepercayaan yang mereka pegang itu sendiri. Baik, next slide. Baik, next slide. Kita serahkan kepada teman kita berikutnya, Septi, untuk menjelaskan unsur-unsur kebudayaan. Baik, terima kasih Bu Sulis. Saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan yang pertama ada sistem kepercayaan. Menurut Kunchara Ningrat, bahwasanya fungsi dari sistem kepercayaan atau religi adalah untuk menjawab pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang mereka anggap lebih tinggi posisinya. Di sini contohnya adalah agama dan keyakinan. Yang kedua ada sistem sosial. Sistem sosial biasanya berkaitan dengan cara memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui kelompok sosial. Contohnya ada norma dan interaksi sosial. Yang ketiga ada bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melestarikan budaya. Yang keempat ada teknologi dan peralatan. Teknologi dan peralatan merupakan penemuan manusia yang dapat mempermudah kehidupan manusia. Yang kelima ada seni. Seni merupakan ekspresi estetika. Contohnya seperti musik, tari, dan seni rupa. Yang terakhir ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan cara produksi dan distribusi sumber daya yang dimiliki. Next slide, Miss. Berikutnya ada nilai budaya terhadap pendidikan. Nilai budaya terhadap pendidikan yang pertama adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter, nilai budaya seperti gotong royong, kemudian tanggung jawab dan kejujuran menjadi pondasi moral siswa menurut Liksona tahun 1991. Liksona juga menekankan bahwa pendidikan karakter adalah inti dari pendidikan yang baik, di mana nilai budaya lokal dapat digunakan untuk menanamkan moralitas. Contohnya, budaya gotong royong di Indonesia dapat diajarkan untuk membangun kerjasama siswa. Dan budaya Tabui di Pariaman mengajarkan solidaritas dan toleransi antar umat beragama.
Yang kedua ada nilai pelestarian tradisi. Nilai dari pelestarian tradisi merupakan pendidikan membantu menjaga kearifan lokal seperti adat istiadat dan seni tradisional menurut Tilaar tahun 2002. Pendidikan berperan sebagai media untuk melestarikan tradisi dan kearifan lokal. Hostede tahun 2001 menunjukkan bahwa pendidikan yang menekankan nilai-nilai lokal dapat menciptakan generasi yang peduli terhadap lingkungan dan tradisi. Contohnya ada kearifan lokal masyarakat Baduy dalam menjaga lingkungan diajarkan sebagai bagian dari pendidikan lingkungan hidup. Yang ketiga ada inovasi dalam pembelajaran. Seni dan budaya lokal mendorong kreativitas dalam pendidikan seni dan estetika menurut Capra tahun 1982. Nilai seni budaya seperti tari, musik, dan kerajinan daerah menjadi media kreatif dalam pembelajaran. Menurut Capra juga menyatakan bahwa ekspresi seni berbasis budaya lokal dapat memperkaya pembelajaran melalui pendekatan kontekstual. Contohnya ada tari pendek dari Bali digunakan sebagai media pembelajaran apresiasi seni di tingkat sekolah dasar. Yang terakhir ada pembentukan identitas nasional. Nilai budaya memperkuat rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap bangsa. Nilai budaya membantu siswa memahami warisan leluhur dan identitas nasional. Menurut Tilaar, pendidikan berbasis budaya dapat mencegah alienasinya budaya di tengah globalisasi. Contohnya, pemanfaatan pelajaran sejarah dan seni tradisional di sekolah untuk menanamkan kebanggaan terhadap budaya lokal. Next slide. Ya, saya Next kembalikan kepada Miss Sulis. Baik, Septi, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan dengan slide berikutnya bersama Miss Lily. Ya, next slide. Iya, terima kasih Bu Sulis. Selanjutnya adalah hubungan timbal balik antara budaya dengan pendidikan. Pendidikan sebagai media pelestarian budaya, budaya sebagai basis kurikulum pendidikan, transformasi sosial melalui pendidikan, budaya membentuk sistem pendidikan. Hubungan timbal balik antara nilai budaya dan pendidikan, satu, budaya mempengaruhi pendidikan, artinya nilai budaya menentukan prioritas pendidikan. Misalnya, pentingnya pendidikan perempuan. Bahasa sebagai sarana pendidikan berasal dari kebudayaan. Lalu pendidikan membentuk dan melestarikan budaya. Melalui pembelajaran, pendidikan melestarikan adat dan tradisi. Misalnya, anak kita masukkan ke manggar seni tari atau seni tari daerah, atau misalnya mereka menggunakan pakaian adat dalam suatu acara. Lalu pendidikan memodifikasi budaya sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, Bapak, ada ya. Lalu prinsip-prinsip dalam hubungan budaya dan pendidikan. Cultural transmission, yaitu pendidikan adalah sarana pewaris budaya. Adaptability, pendidikan harus fleksibel dalam menghadapi perubahan budaya. Global dan local integration, pendidikan perlu menyeimbangkan budaya lokal dan global. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yaitu budaya dan pendidikan memiliki hubungan yang erat yang saling mempengaruhi. Kebudayaan memberikan kerangka nilai yang memperkaya sistem pendidikan, sementara pendidikan berperan sebagai alat pelestarian dan transformasi nilai budaya agar tetap relevan di tengah tantangan zaman. Nilai budaya memperkaya pendidikan dalam berbagai aspek, termasuk kurikulum, metode pengajaran, dan pembentukan karakter siswa. Pendidikan adalah sarana utama untuk melestarikan dan mengembangkan budaya.
Saya rasa cukup sekian, Bu. Baik, terima kasih Lili untuk absensinya. Kita alihkan pada Pak Tinov. Silakan Pak. Ya, nanti tangannya resen di kamera ya. Dada-dada semua ya. Di unshare dulu aja. Ya. Satu, Subur, Supriyadi, Subur. Tidak Subur, hadir, Pak. Ibunya meninggal pagi pemakaman. kenapa tidak hadir dia? Dia nggak hadir, orang tuanya meninggal, Pak. Innalillahi. Ya, oke. Ya, makasih ya. Hamzah. Yogi Jati Permana. Ya, Pak. Hadir Pak. Mana tangannya dada Yogi? Hadir. Ti, lu jangan ikut gitu lu, Ti. Mana Yogi? Hadir Pak. Ya, gitu. Kurniatul Kadri. Kurniatul Kadri. Mengundurkan diri. Oh iya. Lupa, sorry. Ya. Saidina Hamzah. Hadir, Pak. Hadir. Ya, oke. Hadir, Pak. Hadir. Ya, sudah. Supantara. Hadir. Oke. Ya, terima kasih. Lulus Sri Rahayu. Hadir, Pak. Ya, terima kasih, Lu. Fikri Mustafa Ramji. Hadir, Pak. Hadir. Ya, oke, thank you. Arum Nawang Wulan. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Tangannya di kamera room. Ini, Pak. Halo. Belum keluar. Nah, itu baru keluar itu. Tadi belum keluar. Belum kelihatan begini. Jaringan, Pak. Ya, Rismawati. Hadir, Pak. Ya, thank you. Ya. Gita Gayati Oktora. Gita. Hadir, Pak. Oke, ya, thank you. Api Pudin. Hadir. Ya, oke. Dewi Pajar Cahya Suryaningsih. Hadir, Dewi Pak. Oke. Hadir. Ya, sudah. Rizky Anggraini. Hadir, Pak. Ya, oke. Ika Puspita Ningsih. Hadir, Prof. Ya, Hadir. Andi nggak masuk. Andi Ampurisia tadi nggak masuk dia. Udah WA saya. Ya, izin Tapi Pak. saya juga sudah ngasih tahu bahwa nggak ada, cuman A dan H doang saya bilang. Sendia hari ini. Hadir, Sendia Bapak. hari ini. Hadir. Oke. Ya, Hadir. ya sudah. Oke, terima kasih. Ya. Sri Astuti. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Dian Rosdiana Nur. Hadir, Pak. Ya, oke, thank you. Lili Nur Hasanah. Lili. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Kamu Li nanti namanya dipanjangin ya. Jangan Siap, Lili aja. Pak. Ya. Siap. Nama sesuai dengan presensi ini. Julhijjah Zahra. Hadir, Pak. Hadir. Oke, siap ya. Priscilia Putri. Hadir, Pak. Oke, ya. Intan Tri Lestari. Hadir, Pak. Hadir. Ya, oke, ya. Sinta Lestari. Hadir, Pak. Hadir. Oke, ya. Lili Dahlia. Lili. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oh iya. Nama Lili ada 2 di sini ya. Iya, Pak. Sri Puji Lestari. Sri Puji. Hadir, Pak. Mana? Tangannya yang digini-giniin, Sri. Nah, ya gitu. Ya. Sinta Widianto. Sinta. Hadir, Pak. Hadir. Tangannya digini-giniin. Sinta. Ya, hadir, Pak. Ya, gitu. Jangan diam aja. Salman Al-Farisi. Salman. Hadir, Pak. Hadir. Ya, oke. Namanya dipanjangin Salman ya. Sebelah Oh iya, kiri. siap. Gilang Rizky Aditya. Hadir, Gilang. Sir. Oke, ya, thank you. Kusmiati. Kus. Hadir, Pak. Ya, oke.
Maratun Solehat. Hadir, Pak. Hadir. Oke, ya. Nuraida Rahmabiet. Hadir, Pak. Kok biet sih? Tangannya ya, oke. Raden Siti Nurul Herdaningsih. Hadir, Bapak. Ya, oke. Desilio Puspitasari. Hadir, Prof. Ya, oke. Mita Yulian Sasmita. Hadir, Pak. Ya, oke. Erika Prihatin. Hadir, Pak. Hadir. Ya, oke. Yuniawati. Hadir, Pak. Hadir. Ya, sudah. Geni Despriani. Geni. Hadir, Pak. Mana tangannya Geni? Ini Pak hadir. Ya, oke. Yudis Perdana. Hadir, Pak. Mana Yudis? Hadir, Pak. Oke, ya. Oke. Sulis Setio Harti Handayani. Ya Pak, siap. Muhammad Alwi Al-Kausar Sabani. Hadir, Pak. Oke, ya. Oke, sudah. Revina Herawati Sinaga. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Ya. Maria Teresia Mahanani. Hadir, Pak. Ya, oke. Sawalia Putri Andini. Hadir, Pak. Ya, oke. Ya. Dita Putri Rahmat. Hadir, Pak. Mana tangannya ya di kamera gini-giniin. Ini sudah, Pak. Oke, ya, ini baru keluar. Oke. Ya. Hadir, Titis Pak. Sarum. Titis. Hadir, Pak. Oke, ya. Dias Rahmasari. Hadir, Pak. Mana Dias? Tangannya di kamera. Ini tangan saya, Pak. Ya, baru keluar. Notburga Astriviana Ilu. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, oke ya. Ade Irma Suryani. Ade Irma. Ade Irma Suryani. Hadir, Pak. Hadir. Mana tangannya dada-dada coba di kamera. Ini udah, Pak. Hadir. Nah, oke ya. Sespita Novinces. Hadir, Pak. Mana tangannya? Ini. Ya, oke Hadir, baru keluar. Pak. Ya. Septi Widya Eka Putri. Hadir, Pak. Ya, oke, keluar. Supala Warman. Hadir, Pak. Mana tangannya di kamera? Ada, Pak. Tangannya kamera, ya, oke. Nurul Aini. Nurul. Hadir, Pak. Mana tangannya di kamera? Hadir, Pak. Ya, oke, baru keluar. Sandi Suwardi. Sandi. Hadir, Pak. Ya. Hadir, Pak. Ya, sudah. Dilanjut lagi dengan tanya jawab. Yang mau bertanya silakan langsung setelah bertanya tulis di kolom chat. Semua pertanyaan atau mau menyanggah, mau menambahkan atau mengurangi atau terserah nanti ditulis di kolom chat. Nanti semuanya akan diinin oleh resume nanti dimasukkan semua gitu. Dilanjut ya. Nanti terakhir baru kalau kira-kira udah nggak ada yang bertanya saya akan menambahkan lagi. Terima kasih. Dilanjutkan. Baik Pak Rino, terima kasih banyak. Selanjutnya kami akan mempersilakan teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Silakan dibuka. Oke. Baik, teman-teman sudah siap dengan pertanyaan? Siap, Miss. Oke, dengan Miss Ade Irma Suryani.
Baik, Silakan, Miss. terima kasih. Terima kasih, Miss, atas kesempatannya. Tadi saya menyimak tentang nilai-nilai budaya itu dapat memberikan pendidikan dalam melestarikan adat dan tradisi. Yang saya ingin tanyakan di sini adalah tantangan apa yang ditimbulkan oleh globalisasi terhadap nilai-nilai budaya tradisional, Miss? Apakah cukup jelas pertanyaan yang saya berikan? Baik, Miss Ade, saya ulangi ya. Tantangan apa Ya, yang ditimbulkan oleh globalisasi globalisasi nilai-nilai tradisional, budaya tradisional. Ya, Miss. budaya tradisional? Ya. Oke, benar begitu ya, Miss ya? Yes, Baik, ya, terima benar. Terima kasih, Miss. kasih sama-sama. Selanjutnya kita kumpulkan dulu pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua berikutnya. Silakan. Aku ya? Boleh? Miss Aku? Dari Vivi? Miss Vita? Ya, Miss Vivi, oke. Oke, ini kita membicarakan mengenai pendidikan. Pertanyaannya, bagaimana pendidikan dapat mengadaptasi nilai-nilai budaya agar tetap relevan di dunia yang global saat ini? Bagaimana pendidikan dapat mengadaptasi nilai-nilai budaya agar tetap relevan di dunia yang global? Paham? Saya ulangi pertanyaannya, bagaimana pendidikan dapat mengadaptasi nilai-nilai budaya agar tetap relevan di dunia yang global? Oke, ya, siap. Thank Terima you. kasih, Sespita, for your question. And then the next, pertanyaan ketiga masih dibuka. Saya ya Ibu ya. Oke, dari Rizky. Silakan, Ya. oke. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, bagaimana pendidikan berfungsi sebagai media pelestarian budaya? Bagaimana pendidikan berfungsi sebagai media pelestarian budaya? Iya, betul. Dari Rai ya, Miss Rai. Oke, Rizky Anggraini. Thank you for your question. My And then pleasure. satu lagi masih dibuka ya untuk pertanyaan keempat. Silakan teman-teman. Tes. Pertanyaan berikutnya. Boleh untuk Miss Dewi Fajar untuk menanyakan pertanyaannya. Oke, baik Miss Intan. Pertanyaan saya, kan tadi ngebahas juga nilai-nilai budaya ya. Bagaimana nilai-nilai budaya berkontribusi pada pembentukan identitas nasional? Jelas, Miss Intan? Iya, jelas, Miss. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, baik. Setelah itu pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh kita pembahasan dulu ya. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Intan. Iya, baik. Pertanyaan pertama dari Miss Ade ya. Tantangan apa yang ditimbulkan oleh globalisasi terhadap nilai-nilai budaya tradisional? Baik, Ya, baik, saya akan coba untuk menjawabnya. Globalisasi di era globalisasi ini di mana informasi
itu kita bisa dapatkan dari manapun, media sosial ataupun lainnya. Jadi ada beberapa hal yang ada beberapa hal tantangan yang ditimbulkan, ya ini diantaranya adalah krisis identitas. Krisis identitas ini biasanya menyerang pada generasi-generasi muda, di mana mereka mendapatkan asupan-asupan dari budaya-budaya lain. Apalagi misalnya sekarang ini lagi ininya budaya-budaya dari Korea ya. Jadi mengakibatkan lupanya mereka terhadap budaya-budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah perubahan nilai dan etikanya. Nilai-nilai yang dibawa oleh globalisasi diantaranya individualisme atau konsumisme ya, di mana budaya seperti konsumsi itu sudah menjadi budaya kita. Tidak jarang kita itu sudah kebanyakan dari kita sudah menjadi konsumen ketimbang untuk membuat makanan atau memproduksi lain halnya seperti itu. Lalu di antara yang lainnya itu adalah akses informasi yang tidak merata. Globalisasi dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap informasi dan teknologi. Jadi masyarakat yang teknologi atau informasinya mungkin agak sedikit kurang, maka mereka akan terpinggirkan. Seperti itu. Apakah sudah jelas, Miss Ade? Ya, Miss, cukup jelas sekali, Miss. Terima kasih, Miss, atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Baik, untuk tantangan yang ada ya dalam globalisasi ini dalam era modern ini terhadap kebudayaan kita. Pertanyaan kedua dijawab oleh Miss Lily. Silakan, Miss Lily. Maaf, Miss, tadi pertanyaan dari siapa yang kedua? Dari Pak. Pertanyaan kedua Dari Vivi. dari Sastia. Ya, aku dari Miss Vivi. Ya. Iya, Miss Vivi dari Sebentar ya, Miss. Tespita. Tespita ya? Iya, Miss Iya. Vivi atau Miss Vivi aja panggilnya ya. Oh iya, iya. Pertanyaannya saya ulangi lagi ya, Miss. Bagaimana pendidikan dapat mengadaptasi nilai-nilai budaya agar tetap relevan di dunia yang global? Yes, benar. Ya, ya. Oke. Saya coba menjawab, yaitu sumber-sumber banyak yang menyatakan bahwa pendidikan dapat mengadaptasi nilai-nilai budaya agar tetap relevan di dunia yang global. Antara lain ada Person berpendapat bahwa pendidikan memungkinkan budaya tradisional beradaptasi dengan tuntutan era modern tanpa mengorbankan identitas. Yaitu salah satu adaptasi ini adalah mengajarkan teknik tenun tradisional sambil menggabungkan teknik modern untuk meningkatkan daya saing industri lokal. Lalu pendidikan memiliki peran strategis dalam mengadaptasi nilai-nilai budaya lokal agar relevan di tengah arus globalisasi. Contohnya adalah integrasi teknologi dalam pendidikan berbasis budaya. Pendidikan dapat mengajarkan keterampilan tradisional dengan memanfaatkan teknologi modern, misalnya teknik menenun yang tadi saya bilang. Terus untuk memperkenalkan inovasi tanpa meninggalkan identitas budaya. Ini mendukung daya saing industri lokal di pasar global. Lalu yang kedua adalah pengembangan kurikulum berbasis multiculturalisme. Kurikulum yang mencakup nilai-nilai budaya lokal dan global membantu siswa memahami pentingnya melestarikan budaya sambil menghormati perbedaan. Contohnya program studi budaya daerah yang dikombinasikan dengan studi kasus global mengenai pelestarian budaya. Lalu juga ada pemanfaatan media digital untuk promosi budaya. Misalnya budaya lokal dapat diajarkan melalui media digital seperti media pembelajaran atau aplikasi atau platform yang sekarang banyak digunakan ya, Miss ya. Misalnya permainan berbasis digital yang mengajarkan bahasa daerah atau nilai-nilai adat tertentu dapat menarik minat generasi muda, atau yang sekarang kita pakai juga di P5 kebinekaan ya. Iya, kebinekaan. Kebinekaan ya. Lalu ada kolaborasi internasional dalam pendidikan budaya, pertukaran pelajar atau program lintas budaya, immerse
memungkinkan siswa untuk berbagi nilai-nilai lokal dengan dunia sambil mempelajari nilai-nilai budaya global. Contohnya, festival budaya internasional dari sekolah dapat menjadi ajang memperkenalkan tari tradisional, musik, atau makanan khas daerah. Pendidikan karakter berbasis nilai lokal. Nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan kerja keras yang terkandung dalam budaya lokal dapat dijadikan basis pendidikan karakter. Misalnya pengajaran budaya gotong royong melalui proyek-proyek dalam kerja kelompok di sekolah. Lalu adaptasi nilai budaya ke dalam ekonomi kreatif. Pendidikan dapat mendorong siswa untuk mengadaptasi budaya lokal ke dalam produk kreatif yang memiliki nilai jual global. Sebagai contoh, motif batik khas daerah dapat digunakan dalam desain fashion kontemporer yang diminati pasar internasional. Gitu. Itu aja. Apakah sudah cukup, Miss? Cukup mengerti. Makasih ya. Baik, Miss Lili, terima kasih untuk jawabannya, dan Miss Vivi untuk pertanyaannya sudah dijawab dengan jelas. And then next question dari Rizky, pertanyaannya dapat dijawab oleh Intan. Silakan Intan. Oke. Pertanyaan dari Miss Rizky itu adalah bagaimana pendidikan berfungsi sebagai media pelestarian budaya. Baik, ada beberapa hal yang bisa diaplikasikan ya, di antaranya pengajaran sejarah dan warisan budaya. Pendidikan menyampaikan pengetahuan tentang sejarah, tradisi, dan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Dengan memahami latar belakang budaya mereka, siswa dapat menghargai dan mau untuk melestarikannya. Lalu selanjutnya yang kedua, itu bisa dengan kurikulum berbasis budaya. Kurikulum yang mengintegrasikan aspek budaya lokal seperti bahasa, seni, dan praktek tradisional membantu siswa mengenali dan menghargai warisan budaya mereka. Ini menciptakan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya. Lalu selanjutnya adalah pendidikan keterampilan tradisional. Melalui pelajaran praktek seperti kerajinan tangan, seni, dan musik tradisional, siswa diajarkan keterampilan yang diperlukan untuk melestarikan tradisi itu tersendiri. Lalu selanjutnya, kita bisa melakukan kegiatan ekstrakurikuler, di mana sudah dilakukan di seluruh sekolah. Kegiatan seperti seni, tari, dan drama yang berbasis budaya memberikan platform bagi siswa untuk berpartisipasi dan menghidupkan tradisi. Lalu keterlibatan dengan komunitas. Keterlibatan komunitas. Pendidikan sering melibatkan kolaborasi dengan komunitas lokal dalam program budayanya. Kegiatan seperti festival, pameran, atau lokakarya memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar langsung dari praktek budaya mereka. Seperti itu. Apakah sudah dirasa cukup, Miss Rizky? Atau Miss Rai? Sudah cukup, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Miss Rai atas pertanyaannya dan Miss Intan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dengan penanyanya Miss Dewi Fajar. Iya. Baik, silakan dijawab oleh Miss Lili. Dengan Miss Lili kembali. Iya, baik, terima kasih Bu Sulis. Miss Dewi, pertanyaannya adalah bagaimana nilai-nilai budaya berkontribusi pada pembentukan identitas nasional. Saya coba menjawab ya, Miss ya. Nilai-nilai budaya memperkuat rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap bangsa. Mereka membantu siswa memahami leluhur mereka dan identitas nasional mereka. Menurut Tilaar, pendidikan berbasis budaya dapat mencegah keterasingan budaya di tengah globalisasi. Misalnya, mengajarkan sejarah, kesenian, dan kesenian tradisional di sekolah dapat menanamkan rasa bangga terhadap budaya lokal. Nilai-nilai budaya berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan identitas nasional melalui beberapa cara. Salah satunya adalah pembentukan karakter dan moral,
Nilai-nilai budaya seperti gotong royong, toleransi, hormat kepada orang tua, membentuk karakter individu dalam masyarakat. Contohnya di Indonesia, nilai gotong royong mengajarkan masyarakat untuk saling membantu, yang memperkuat koherensi sosial dan rasa memiliki terhadap bangsa. Lalu ada juga warisan budaya dan tradisi. Tradisi dan warisan budaya seperti upacara adat, seni, bahasa, memainkan peran penting dalam penguatan identitas. Misalnya, upacara pernikahan yang berbeda dari setiap daerah di Indonesia itu mencerminkan keragaman budaya, memperkuat rasa kebanggaan dan identitas kolektif. Lalu juga ada pendidikan dan penyebaran nilai. Sistem pendidikan seringkali mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam kurikulumnya. Di banyak negara, mata pelajaran yang mengajarkan sejarah dan budaya lokal membantu generasi muda memahami dan menghargai identitas nasional mereka. Lalu juga ada yang namanya simbol nasional. Simbol nasional yaitu simbol-simbol budaya seperti lagu kebangsaan, bendera, lambang negara menjadi representasi nilai-nilai budaya yang kuat. Misalnya lagu Indonesia Raya tidak hanya sebagai lagu kebangsaan, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan kebanggaan nasional. Lalu ada juga peran media dan teknologi. Media massa dan teknologi informasi memainkan peran dalam menyebarluaskan nilai-nilai budaya, seperti program televisi, media sosial, seringkali menampilkan cerita-cerita yang mengangkat nilai-nilai budaya, sehingga memperkuat identitas nasional di kalangan masyarakat. Dan terakhir ada pengalaman sejarah bersama. Pengalaman sejarah seperti perjuangan untuk kemerdekaan, membentuk narasi kolektif yang mengikat masyarakat. Misalnya, saat 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan di Indonesia melibatkan berbagai elemen budaya, menciptakan rasa bangga dan solidaritas di antara warga negara. Itu saja, Mas Juli. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup jelas. Baik, terima kasih, Miss, untuk jawaban dan pertanyaannya. Sampai ini kami alihkan kembali sesi pertanyaan. Bila ada yang ingin bertanya, silakan kembali. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dr. Sandi. Ya, Oke, saya mau bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya adalah bagaimana budaya berkontribusi terhadap pendidikan karakter. Dan saya, apakah sudah jelas pertanyaannya? Oke, saya ulangi pertanyaannya, bagaimana budaya berkontribusi pada pendidikan karakter? Benar, Mr. Sandi? Betul, Miss Sulis ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikut, Terima kasih. silakan. Satu atau dua pertanyaan lagi ya. Miss Sulis, boleh bertanya? Baik, Miss Lesti, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya adalah, mengapa budaya dan pendidikan dianggap sebagai dua pilar penting masyarakat? Apakah jelas? Baik, pertanyaan dari Miss Lesti, mengapa budaya dan pendidikan dianggap penting ya sebagai dua pilar? Benar begitu? Ya, betul. Mengapa budaya dan pendidikan dianggap sebagai dua pilar penting dalam masyarakat? Seperti itu. Mengapa budaya dan pendidikan dianggap sebagai dua pilar penting dalam masyarakat? Iya, betul. Baik, Terima kasih. Miss Lesti. Satu lagi, silakan. Masih ada kesempatan. Miss Sulis itu banyak yang acung loh. Dilihat deh. Yang raise hand Oh iya, maksudnya. Dilihat antriannya banyak banget itu. aduh, oh iya, sorry. Mr. Gilang ya? Ya, baik. Terima kasih Gilang, atas waktunya, oke. Miss Sulis.
Oke, Oke, mungkin pertanyaan saya hampir serupa dengan pertanyaan yang Miss Lesi ajukan. Saya juga menyoroti poin penting yang kelompok ini bahas, yaitu kebudayaan dan pendidikan sebagai dua pilar penting. Pertanyaan saya, em, bagaimana seni dan budaya lokal mendorong kreativitas dalam pendidikan? Oke, terima kasih. baik, Mr. Gilang. Maaf teman-teman jika ada yang kelewat ya, karena ada distraction, sedikit distraction. Saya ulang pertanyaan Mr. Gilang, bagaimana seni dan budaya lokal mendorong kreativitas dalam pendidikan? Benar, Mr. Gilang? Ya, betul, Miss. Thank you. Ya, oke. Saya kumpulkan. Oke, saatnya untuk menjawab. Maaf, saya tutup dulu. Silahkan yang menjawab. Untuk pertanyaan dari Mr. Sandi ya, kita over kepada Miss Lili. Miss Lili. Oke, terima kasih Mr. Sandi. Mr. Sandi, pertanyaannya adalah bagaimana budaya berkontribusi pada pendidikan karakter? Budaya lokal mengajarkan nilai-nilai moral seperti gotong royong, mengajarkan kerjasama. Lalu budaya adat istiadat seperti menghormati tamu dalam budaya Minangkabau mengajarkan tata krama. Bukan hanya Minangkabau ya, banyak juga budaya-budaya di Indonesia mengajarkan tata krama. Lalu seperti Thomas Likona berpendapat bahwa pendidikan karakter berbasis lokal menciptakan individu yang bermoral. Budaya juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pendidikan karakter melalui beberapa cara, yaitu penyampaian nilai moral. Budaya menyediakan nilai-nilai moral yang menjadi dasar bagi pendidikan karakter, misalnya nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat, seringkali diajarkan melalui cerita rakyat, mitos, dan tradisi setempat. Lalu ada juga pengembangan identitas diri, yaitu budaya membantu individu memahami identitas diri mereka dengan mengenali latar belakang mereka. Siswa dapat membangun rasa percaya diri dan kebanggaan yang penting untuk pengembangan karakter yang positif. Lalu juga ada praktik sosial dan komunitas. Tradisi dan praktik komunitas seperti gotong royong atau kerja bakti mengajarkan siswa tentang kerjasama dan empati. Kegiatan ini mendorong pengembangan karakter melalui interaksi sosial dan kolaborasi. Lalu pendidikan melalui seni dan sastra. Seni dan sastra merupakan medium penting untuk menyampaikan nilai-nilai budaya. Karya-karya seni, puisi, dan cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan pelajaran hidup yang mendalam, mendorong siswa untuk merenungkan dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Lalu ada juga kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan seperti pramuka, seni tari, atau teater yang berakar pada budaya lokal dapat mengajarkan disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Keterlibatan dalam kegiatan ini membentuk karakter siswa menjadi pengalaman praktis. Lalu ada penguatan toleransi dan penghargaan terhadap keragaman. Mempelajari berbagai budaya dan tradisi dapat meningkatkan rasa toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Ini penting dalam membentuk karakter yang inklusif dan menghargai keberagaman. Itu saja jawaban dari saya, Mr. Sandi. Terima kasih. Berarti budaya itu sangat berperan penting ya, Miss ya. Baik ya di sekolah, di keluarga, sekolah di kampus maupun bekerja dan sebagainya ya, Miss. Iya. Karena semua itu juga kita dapati di kampus juga dapat ya, seni sastra dan kegiatan ekskul juga ya, seperti kegiatan ada English Club, terus apa sih kalau di kampus tuh teater gitu ya. Oke, terima kasih Miss atas jawabannya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Miss Lesi akan dijawab oleh Miss Septi. Miss Septi, sudah siap dengan jawabannya?
Ya, terima kasih Miss Sulis. Tadi Miss Lesi bertanya mengenai mengapa budaya dan pendidikan dianggap sebagai dua pilar penting masyarakat. Betul ya Miss Lesi? Ya, betul. Oke, saya jawab ya Miss. Jadi budaya merupakan identitas kolektif masyarakat, sedangkan pendidikan adalah cara untuk mentransmisikan identitas tersebut. Misalnya, pendidikan berbasis lokal seperti pengajaran bahasa daerah di sekolah dapat membantu melestarikan nilai budaya lokal sekaligus membangun rasa bangga akan identitas kebangsaan. Budaya dan pendidikan juga dianggap sebagai dua pilar penting masyarakat karena keduanya saling melengkapi dan berkontribusi pada perkembangan individu dan kolektif. Karena pembentukan identitas dalam budaya menyediakan dasar identitas individu dan kolektif melalui tradisi, nilai, dan norma yang diwariskan. Sedangkan dalam pendidikan, mengajarkan sejarah dan nilai-nilai budaya, membantu individu memahami dan menghargai identitas mereka. Kemudian ada pengembangan karakter. Di dalam budaya, mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang membentuk karakter seperti kejujuran, toleransi, dan rasa hormat. Sedangkan dalam pendidikan, itu ada memperkuat nilai-nilai tersebut melalui kurikulum yang berfokus pada pendidikan karakter, membekali siswa dengan keterampilan sosial yang penting. Kemudian ada kohesi sosial. Dalam budaya, menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota masyarakat yang penting untuk stabilitas sosial. Di dalam pendidikan, mengajarkan keterampilan komunikasi dan kerjasama untuk membantu individu berinteraksi dengan baik dalam masyarakat yang beragam. Kemudian ada inovasi dan perkembangan. Di dalam budaya, menginspirasi kreativitas dan inovasi melalui seni, sastra, dan ekspresi budaya lainnya. Sedangkan dalam pendidikan, itu menyediakan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk kemajuan teknologi dan sosial, sehingga mendorong individu tersebut untuk berkontribusi pada masyarakat. Cukup jelas, Miss Lesi? Sangat jelas. Terima kasih banyak. Baik, Miss Lesi, terima kasih atas pertanyaan dan Miss Septi atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya saya mencoba akan menjawab dari Mr. Gilang ya. Tentang bagaimana seni dan budaya lokal mendorong kreativitas dalam pendidikan. Benar begitu, Mr. Gilang? Betul, Miss. Baik. Seni dan budaya lokal, karena Indonesia banyak sekali akan warisan leluhur ya, warisan budaya dan seninya sangat kaya sekali. Dan ini menjadi memberikan inspirasi bagi kita semua sebagai pendidik untuk membangun identitas dan memfasilitasi proses belajar yang lebih menarik dengan mengaitkan pada kebudayaan lokal. Seni dan budaya lokal ini menciptakan ruangan bagi siswa untuk mengembangkan imajinasi, inovasi, dan penghargaan terhadap warisan budaya kita. Berikutnya, misalnya kita dapat memberikan inspirasi untuk berkreasi terhadap pada budaya dan seni ini ya. Contohnya, siswa membuat lukisan modern yang terinspirasi dari motif batik atau ukiran tradisional daerah mereka. Hal ini dapat membantu siswa mengembangkan kreativitas dengan memadukan tradisi dan inovasi. Berikutnya, kita dapat melatih imajinasi dan pemikiran kritis siswa. Seperti dengan memberikan seni lokal, mengaitkan seni lokal seperti seni tari, musik, atau drama, sehingga siswa dapat mengeksplorasi berbagai ide dan cerita.
Misalnya ketika saya memiliki proyek untuk saya share di komunitas internasional saya tentang proyek storytelling. Saya katakan murid untuk membuat topik tentang foxtail. Lalu mereka pilih misalnya Malin Kundang, dan ini akan menjadi adaptasi menjadi sebuah pertunjukan drama atau teater atau ke dalam podcast. Dan hasilnya akan saya share ke komunitas internasional. Dan berikutnya, membangun identitas dan kebanggaan budaya. Melibatkan seni dan budaya lokal dalam pendidikan, membantu siswa mengenali akar budaya mereka dengan memotivasi mereka untuk melestarikan dan mengembangkan. Contohnya, ketika dikaitkan dengan budaya, seni tradisional, atau ini tergantung kepada kemampuan siswa mengenai bakat mereka ya. Apakah mereka bisa menari atau menyanyi tradisional, lalu kita adakan kompetisi. Di sini siswa akan merasa lebih percaya diri, sehingga identitas budayanya mereka terdorong untuk menciptakan kreasi dan lebih berinovatif. Oke, sampai sini ada penjelasan yang kurang atau sudah lengkap terhilang? Oke, sudah cukup, Miss Sulis. Berarti dengan adanya pembentukan identitas, secara tidak langsung itu bisa memperbaiki karakter dari siswa tersebut. Dengan cara adanya treatment dari sekolah, yaitu namanya character building, dan sehingga menghasilkan siswa yang memangnya menghayati begitu ya, Miss Sulis ya. Iya, Menghayati nilai-nilai yang ada dan bisa diaplikasikan di dalam dunia pembelajaran begitu ya. Oke. iya betul. Pada aplikasinya kita harus merelate ya nilai budaya yang ada pada sebuah topik dari kurikulum pembelajaran yang mengaitkannya. Lalu kita buat dengan ide-ide yang kreatif dan inovatif, dan itu juga sesuai dengan kreativitas mereka. Kita hanya sebagai panduan saja. Kita sebut ini merupakan program project. Ya, di dalam kurikulum Merdeka, program pengayaan budaya lokal ya. Dalam bahasa dikaitkan dengan penyampaian terhadap misalnya seni tari atau puisi ataupun membuat storytelling. Ya, baik. Sudah Thank you, Miss Sulis. ya, welcome. Oke, berikutnya saya serahkan Pak Rino. Apakah sudah cukup? Masih Teman-teman ada yang bertanya. resign nggak? Masih ada yang resign nggak tuh? Iya. Yang belum, tanya. Yang belum, ada yang belum, maaf. Karena saya pakai HP, Iya, jadi kalau yang di resign banyak tuh di tangan kuning-kuningnya tuh. ya, Ada yang ya, buat langsung bicara ya. Miss Lili Iya, Nurhasana, Miss silakan Lilis. kalau bertanya. Ya, oke, Miss Lili, silakan dibantu slide-nya yang belum terjawab. Iya, ini ada Miss Lili Nurhasana mau bertanya, Ibu. Silakan, Miss. Nur Hasana, silakan Miss Lili Nur Hasana. Baik, terima kasih Miss Sulis. Pertanyaan saya adalah, apa peran pendidikan dalam melestarikan dan mentransformasikan budaya? Apakah cukup jelas, Miss Sulis? Oke, saya ulang pertanyaannya dari Miss Lili Nur Hasana. Apa peran pendidikan dalam melestarikan dan mentransformasikan budaya? Benar begitu? Ya, benar. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan. Pertanyaan ada Saidina Hamzah, Ibu. Dan juga di sini ada di chatbox ada satu yang belum, Miss Sinta Widianto. Miss Sinta. Itu dan Miss Sinta itu bagaimana?
budaya membentuk sistem pendidikan? Bagaimana budaya membentuk sistem pendidikan? Dari Miss siapa itu? Miss Cinta, Ibu. Mana budaya Membentuk, membentuk sistem pendidikan? iya. Lalu Ini Miss ada satu lagi, Pak Saidina Hamzah. Mau bertanya, Pak? Atau mau menyanggah, Pak? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, apa Ini sudah maaf, masih ada? Kalau Pak. izin kan boleh nambahin dikit ya. Oh, nambah. Ini Boleh, kan kita lagi bahas kebudayaan ya, apalagi kebudayaan mengenai kebudayaan dan pendidikan Indonesia. Sebenarnya kalau berbicara tentang kebudayaan, kenapa kemudian hasilnya kita seperti ini, itu terjadi jauh dari zaman lampau. Saya ambil contoh dulu, kalau misalnya mungkin teman-teman familiar, kita kan dulu di bawah penjajahan Belanda. Ada satu gubernur jenderal. Gubernur jenderal itu ibaratnya sekarang presidennya lah. Namanya Herman William Daendels. Dia itu berkuasa tahun 1808 sampai 1811. Nah, ketika itu Belanda itu di bawah di bawah kerajaan Prancis, karena waktu itu setelah revolusi Prancis kaisarnya Napoleon Bonaparte. Yang ingin saya tekankan adalah secara filosofis kebudayaan Indonesia itu, jadi kalau kemudian setiap pemimpin, kalau sekarang misalnya gubernur, bupatinya, saat itu kan masih bersifat kerajaan, tapi ada hal yang harus misalnya kita garis bawahi adalah setiap pemimpin di suatu tempat, ambil misalnya Bupati Sumedang, Adipati Sumedang karena itu. Jadi mereka itu menguasai itu hanya tidak sekedar pemerintahannya saja, tapi termasuk rakyatnya, termasuk hartanya, termasuk tanahnya, semuanya itu milik bupatinya. Akhirnya apa? Kemudian itu yang menimbulkan sampai sekarang secara kebudayaan dan filosofi, kalau seseorang menjabat itu tidak pada sistemnya, Ibu Bapak. Jadi dia itu kepada orangnya gitu loh. Makanya sekarang kita lihat banyak korupsi dan lain sebagainya itu akibat dari kebudayaan kita yang bersifat feodalisme. Bahkan sampai hari ini itu mengakar kuat dalam pendidikan kita. Nah, kembali lagi ke masa Daendels, kalau misalnya ibu bapak pernah mendengar proyek namanya Jalan Anyer Panarukan yang kemudian katanya nggak dibayar, oh ternyata sekarang udah kebongkar tuh, ada catatan, ada slip gaji yang kemudian ternyata itu ada di Rotterdam, Belanda, yang slip gaji itu mengatakan bahwa kuli-kuli di Jawa yang kemudian kita dulu sebut itu kerja rodi, kerja paksa, ternyata mereka dibayar. Cuman dibayarnya tidak langsung ke mereka, ke kuli-kuli tadi, tapi dibayarnya ke pemerintahan setempat. Ambil contoh bupati-bupatinya. Nah, tapi oleh bupati-bupatinya, karena konsep filosofisnya tadi, apa yang dimiliki rakyat adalah apa yang kemudian dimiliki oleh saya, karena saya penguasa, maka dari yang harusnya diberikan gaji tadi kepada kuli-kuli yang bekerja, yang ini, kemudian ya udah buat gua aja, ngapain buat rakyat gua juga. Nah, akhirnya itulah yang kemudian terbawa sampai sekarang. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat kenapa kemudian di pendidikan kita ada yang arogan, masih ada yang feodalis, termasuk di tempat saya di Lampung masih seperti itu adalah warisan-warisan kelam daripada apa yang disebut sebagai budaya feodalisme Nusantara yang konsep filosofisnya beda. Kalau misalnya di barat, kamu kalau udah digaji cukup, ya udah ambil gajinya, kerjakan sesuai prosedur yang ada. Tapi kalau di sini kita enggak, kalau penguasa ya ibarat raja, contoh bupati-bupati atau gubernur-gubernur sekarang yang masih banyak yang seperti itu mungkin kilas balik dari ya zaman bahwa dulu itu pemerintahan Indonesia seperti itu gitu, dari zaman kerajaan-kerajaannya. Mungkin itu aja sih yang tambahannya dikit. Makasih. Baik, terima kasih Saidina Hamzah. Saya akan menambahkan sedikit mengenai beberapa pejabat yang tadi Kakak Saidina Hamzah katakan sedikit feodal atau mungkin sesuka-suka ya.
So di sini mereka sebagai wakil seharusnya mampu mengimplementasi kebijakan mereka. Pertama dengan melihat menganalisis masalah yang terjadi, misalnya dalam hal pendidikan. Setelah itu saat melihat fakta yang terjadi, mereka pastinya akan dapat mampu membuat kebijakan sesuai dengan analisis permasalahan itu ya. Jadi ketika ada pejabat yang kurang atau mungkin ada kebijakan yang tidak strict to the point ya. Nah ini di sini ada persyaratan seperti apa layaknya menjadi pejabat. Di situ dibutuhkan orang yang ahli dalam bidangnya ya, dan tentunya pengalaman. Sebagai seorang praktisi pendidikan, saya mengharapkan bahwa para wakil ini dapat mampu menganalisa apa yang terjadi dalam hal kurikulum pertama, yang kedua adalah aplikasinya terhadap siswa pada kebutuhan siswa, dan ketiga adalah sebelumnya pastinya harus diterapkan kalau dalam orang ekonomi kita menyebutnya study feasibility ya. Jadi kelayakan, apakah percobaan kelayakan, studi kelayakan, apakah kebijakan ini akan berpengaruh berapa persen pengaruhnya terhadap aplikasinya. Baik, terima kasih. Sampai di sini, apakah waktunya masih cukup untuk menjawab? Ini Bu Ya. yang bertanya dulu Bu. Udah selesai ya? Supantara mau Ya. menambahkan apa Supantara tadi itu? Oh iya, baik, siap. Terima kasih Pak Dokter dan terima kasih teman-teman semua. Mohon izin untuk sedikit menambahkan saja, mungkin bukan pertanyaan ya. Kalau dilihat dari judul yang disampaikan kan di sini ada hubungan timbal balik antara nilai budaya dengan pendidikan ya. Jadi sependek pengetahuan saya bahwa yang mungkin tadi belum dibahas ya, jadi ada juga budaya-budaya yang tertutup. Jadi misalnya kalau di Jawa itu ada suku Baduy Dalam misalnya, ya. Kalau di luar negeri mungkin Papua Nugini atau di pedalaman Amazon itu mungkin ada juga budaya-budaya yang dia tertutup. Ya, tadi belum sempat terulas ya. Jadi seperti stalaktit dan stalagmit di gua, kalau dia akan indah ketika berada di dalam gua, gitu kan. Tetapi ketika si stalaktit atau stalagmit itu dibawa keluar gua, maka keindahannya menjadi hilang. Jadi itu salah satu filosofi yang dulu pernah saya pelajari. Jadi meskipun membatasi keterbukaan dengan pendidikan modern dan perubahan, tapi mereka juga sebenarnya memberikan kontribusi tentang mungkin pelestarian tradisi ya. Jadi ada tradisi yang mereka pegang erat, kemudian ada pemberdayaan karakternya, karakter mereka gitu ya. Jadi bisa, kalau yang kita belajar dari mereka itu mereka punya ketahanan mental yang luar biasa. Dan mereka disiplin, menghormati terhadap nilai-nilai tradisional yang mungkin bisa memperkuat identitas sosial dan identitas budayanya. Jadi mungkin itu tambahannya bahwa selain ada budaya-budaya yang inklusif atau terbuka gitu ya, ada juga budaya tertutup yang memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan, meskipun untuk dunia yang sekarang ini connected ya, itu lebih mendukung budaya yang terbuka. Jadi itu aja sih gambarannya, bahwa kita tidak bisa menafikan bahwa di sekitar kita masih ada juga masyarakat yang memiliki satu budaya yang tertutup.
Terima kasih dokter, terima kasih teman-teman. That's all. Oke, Bu, udah Bu ya, Bu Lili atau Bu ini ya, pemateri. Ya, sudah Ya, Pak. Eh, jadi saya ambil alih aja Bu ya, karena udah tinggal 18 menit lagi, 42 sekarang. Nanti Ya Pak, waktu baik. kalau ada suara ajan berhenti dulu saya ya. Udah ajan. Siap. Ya, saya stop dulu bentar, lagi ajan. Ya, saya lanjutkan lagi ya Bu ya. Ya, jadi pendidikan itu merupakan sebagai pengembangan potensi individu seperti pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai pendidikan yang berperan dalam ilmu pengetahuan dan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Nah, makanya nanti kita nih sebagai yang udah untuk mempelajari kepada murid-murid atau kepada anak didik kita, Bapak Ibu semua diharapkan untuk bisa menggali potensi anak didik kita gitu. Kita kan karena kita udah lebih dulu ada gitu. Makanya di sini diperlukan nilai-nilai sebagai kita sebagai pendidik atau sebagai yang memberikan
ujangan atau anak didik kita supaya dia lebih bisa maju lagi gitu. Ya mudah-mudahan lebih maju daripada kita gitu. Karena kan perkembangan kita kan nanti tahun 2045 menjadi Indonesia emas yang kita harapkan itu. Makanya Bapak Ibu tuh berperan penting mendidik anak didik kita supaya lebih maju lagi gitu. Ya lebih maju dari kita gitu. Supaya nanti dia bisa hidup yang lebih baik lagi. Nah, kalau kebudayaan itu merupakan ya nilai, norma, tradisi, bahasa, dan seni kebudayaan dalam pembentukan identitas sosial dan pembentukan pedoman moral dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini ada etika, ada adab, dan ada yang kita tekankan lagi bagaimana kebudayaan-kebudayaan yang tadi misalnya yang tertutup atau yang terbuka atau yang masih belum tergali, itu semua bisa kita harapkan bisa menjadi pemicu kita untuk bisa lebih tingkatkan lagi gitu. Itu ya. Jadi saya mengharapkan semua, karena kebudayaan ini kan semua kita nih berapa banyak nih dari kebudayaan dari Aceh sampai Papua yang terdiri berapa ribu pulau, bahasa, suku, adat istiadat, dan masih banyak lagi ada daerah-daerah terpencil yang belum belum tercover atau belum ada internet, sekolahannya juga masih biasa aja gitu, dari papan, dari triplek, dari mungkin ada yang dari kayak kandang sapi, kandang kebo kayak gitu. Tapi dengan adanya itu kita semangat untuk memberikan pelajaran kepada anak didik kita dimanapun juga, mau baik yang tadi ada daerah terluar, tertinggal, terpencil, itu yang penting kita semangatnya dulu gitu. Dan juga nanti mudah-mudahan eh, kita sebagai kualitas pendidik bisa lebih maju lagi gitu, dan lebih bisa memberikan efek yang dominan kepada anak didik kita gitu, baik dari pendidikan, dari bahasa, dari pergaulan, dari segala macam gitu. Nah, di daerah terpencil kayak di Halmahera Utara tuh ada daerah terpencil yang di mana dia sukunya suku yang sudah lama gitu, sudah lama, mungkin Baduy lebih udah kalah lagi gitu. Tapi di situ di Halmahera Utara itu artinya ada pulau kecil yang tidak tercover gitu. Jadi dia memang selingkupan kecil aja, tapi dia mau keluar dari daerah tersebut masih belum mau. Sama lah kayak misalnya kayak kita di Banten, Baduy gitu kan. Dia menjaga adat dan sukunya itu benar-benar tidak walaupun memang ada orang yang mau ke Baduy misalnya tadi ya, tapi dia kalau misalnya mau itu dia harus terikat gitu. Tapi kalau hanya sebagai peneliti, sebagai ingin melihat mengetahui bagaimana suku Baduy bisa bisa belajar, bisa tenang, bisa mempunyai beranak pinak di Baduy atau di daerah-daerah lain yang sama kayak gitu. Itu yang bagaimana dia bisa menjaga kebudayaan-kebudayaan yang bisa kita terapkan semua gitu. Jadi hubungan antara pendidikan dan kebudayaan sangat erat intinya ya, nggak bisa dipisahkan. Walaupun menterinya sekarang pendidikan dasar menengah sendiri, menteri kebudayaan sendiri, menteri pendidikan tinggi riset dan teknologi sendiri gitu. Tapi sebenarnya terintegrasi gitu. Terintegrasi artinya saling nyambung, saling terkaitan gitu. Jadi nggak bisa terpisahkan. Jadi kayak Bapak Ibu kalau mau jalan, kalau mau kemanapun juga, kalau mobilnya yang kita lalui bisa nyambung dan bisa cepat depatnya, itu terintegrasi gitu. Gitu ya, seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya kebudayaan dan pendidikan sangat erat gitu hubungannya. Nah, jadi semua ini bagaimana kita bisa memberikan efek yang lebih baik lagi gitu. Nah, makanya sekarang pendidikan tuh dijalankan oleh semua pihak-pihak yang untuk mempelajari bagaimana dia bisa dapat memberikan kepada anak didik kita gitu. Nah, di sini peranan-peranan pendidikan dan peranan-peranan kebudayaan dia bisa saling keterkaitan.
yang tadi telah diulas juga oleh semua bahwa bisa dijadikan atau bisa melestarikan semua. Misalnya contoh lagi nih, kan sekarang ini sebagai kita supaya bisa diakui oleh baik pendidikan dan kebudayaan supaya bisa diakui oleh dunia. Misalnya kita mempunyai situs-situs seperti Candi Prambanan, candi apa yang di Magelang itu, semua candi-candi lah yang di Jawa Tengah, Jawa Timur atau daerah-daerah lain gitu. Atau kebudayaan-kebudayaan yang bisa kita toleransi, bisa kita ajukan ke UNESCO misalnya. Misalnya kalau di Sumatera Barat dengan masakannya gitu, atau tariannya, atau eh, pendidikan lainnya yang bisa diakuin oleh dunia. Jangan sampai eh, kita punya nilai-nilai budaya diakuin oleh negara lain. Itu contohnya kayak Malaysia kan sebentar-bentar reok mau diakuin oleh Malaysia punya dia gitu istilahnya kayak gitu. Terus baju batik lagi mau diakuin juga oleh Malaysia. Nah makanya kita semenjak adanya Menteri Kebudayaan sendiri itu bisa mengajukan langsung ke UNESCO. Jadi kayak batik nanti supaya tidak bisa dicuri hak cipta kita gitu. Batik, terus dan lain-lain semualah. Atau yang rendang tadi juga diajukan atau nanti dari daerah lain yang memang perlu untuk ditingkatkan hak-hak ciptanya semua gitu. Itu yang jadi saling keterkaitan gitu. Jadi pendidikannya kita, kebudayaannya kita, apapun juga bisa dimasukkan ke dalam warisan budaya dunia atau UNESCO tersebut gitu. Atau kalau di daerah-daerah lain, misalnya baik dengan adanya kita alam-alam kita yang ada di Aceh, yang sampai Papua, ada lautan, ada pantai kayak gitu. Terus kita semenanjung di pantai kita mau supaya tidak diakui kayak kita di Natuna perbatasan dengan beberapa negara kayak begitu itu juga perlu kedaulatan kita sebagai supaya tidak dicuri dan diambil oleh negara lain gitu. Contohnya kayak kita di Sebatik yang di Kalimantan Utara itu separohnya Indonesia, di selatan Indonesia, di utara udah punya Malaysia. Itu sebenarnya satu kesatuan gitu. Itu satu kesatuan baik budaya, bahasa, di situ bahasa Melayu, bahasa yang bisa ditelurkan atau yang yang semua yang perbatasan gitu. Di Timor Timur atau di Papua gitu atau di Kalimantan tersebut gitu, baik yang atau di Melayu, di Riau, di Medan gitu, yang berbatasan dengan Malaysia, Thailand gitu. Jadi semuanya berterkaitan gitu. Nah, makanya saya mengharapkan kepada Bapak Ibu semua memberikan pendidikan yang benar-benar bisa dilaksanakan dengan anak didik kita bisa dapat mengetahui semua gitu. Ya, jadi ya kita harus melestarikan semua gitu. Apapun juga yang ada di sekeliling kita, Bu, Bapak Ibu, misalnya kita bisa menemukan hal-hal yang baru di dalam lingkungan kita, masalah pendidikan atau kita mau ngajarin anak didik kita pakai apa nih gitu. Apa dengan supaya nggak tertinggal atau nanti mungkin sebentar lagi kalau ada deep learning kita akan mengikuti gimana supaya pembelajaran anak didik kita bisa cepat tanggap gitu supaya benar-benar ke dalam supaya anak didik kita bisa menyatu dalam apa yang kita ajarkan gitu. Itu yang tadi saya bilang ya, jadi pilar-pilar yang ada di budaya dan pendidikan itu sangat bermanfaat atau sangat berintegrasi dan mempunyai kontribusi baik secara lokal atau dunia gitu. Nah, saya pernah lihat di dalam media sosial bila kita ada atau anak mahasiswa kita yang sekolah di luar negeri nih pada umumnya nih. Ya, misalnya sekolah di luar negeri entah dia dapat beasiswa dari LPDB atau dari negara yang bersangkutan gitu. Nah, biasanya anak didik kita tuh di luar sana mau di negara manapun juga di dunia gitu, itu dia akan membawakan misi kita, kebudayaan kita gitu, disuruh misalnya suruh nyanyi bahasa Indonesia dengan tari-tarian yang ada di Indonesia gitu, tampilkan salah satu aja yang bisa anak didik kita gitu, yang bisa misalnya tari apa yang bisa
Saman yang dari Aceh, atau dari kalau ada yang bisa satu orang tari Bali, atau yang berbentuk makanan gitu. Nah, itu juga kan pendidikan yang berkebudayaan gitu. Contohnya saya pernah lihat di media sosial, dia disuruh membawakan lagu-lagu kebangsaan kita Indonesia. Dia orang-orang luar juga akan melihat gitu. Oh, ternyata lagu-lagu kebangsaan Indonesia tuh enak didengar gitu. Nah, sebentar lagi nih lagu Indonesia kan bisa mencapai ke Piala Dunia nanti 2026 tuh. Ya, karena udah mau di ACC gitu. Semenjak kemarin kayak kita menang lawan Arab. Nah, itu setiap pertandingan kan ada lagu-lagu penutupan itu, lagu semangat lagi untuk memperjuangkan kebudayaan kita dan pendidikan kita gitu ya kan. Dengan adanya lagu kebangsaan itu bisa menyemangati semua pemain, semua ofisial, dan nanti di luar negeri juga gitu. Ternyata Indonesia ini tadi nih yang tadi yang bilang, Indonesia ini gotong royong gitu, bersama-sama gitu, apapun juga gitu. Jadi orang-orang luar nggak ada yang meremehkan kita juga gitu, nggak ada yang meremehkan bahwa Indonesia nih, Amerika juga takut gitu terhadap Indonesia nih, gitu. Karena kenapa? Kalau orang Indonesia diapa-apakan sendiri, rakyatnya semua akan yang turun tangan semua gitu kan, misalnya bisa ngelawan. Buktinya Belanda sendiri takut gitu, yang menjajah udah lama. Bila dia melawan Indonesia, apalagi sekarang tentara kita juga lebih kuat gitu. Kita punya persenjataan juga akan lebih kuat lagi nanti gitu kan. Bisa ngelawan mungkin, termasuk kita udah menjadi negara kelompok G7, G8 atau G20 gitu. Nah, kita kan dalam rangka untuk menuju ke situ semua tuh. Itulah perlunya pendidikan kita sampai ke Hilang ya? Ada suaranya. Hilang juga dari list. Distraction ya, Mita ya? Kayaknya kendala di jaringan deh. bisa masuk lagi nih. Oh ya udah, aman. Kenapa Mita? Saya pikir ada trouble dari saya. Enggak ya? Kayaknya si Bapak sih memang Pak. Kenapa? Kayaknya mungkin jaringan Bapak. Oh, yang ini yang Zoom-nya Mita ya? Iya Pak. Oh iya, saya pikir dari saya, makanya saya berusaha untuk masuk lagi. Ternyata kamu udah nongol lagi, sudah ada timbul lagi. Makanya saya pikir dari saya, ternyata bukan dari saya gitu. Jadi gitu ya, ada yang mau bertanya? Udah jam 12:01, nggak apa-apa, 2 atau 3 menit lagi nggak apa-apa. Disilakan, mungkin ada yang belum puas atau belum mengena gitu. Dipersilakan semuanya. Halo? Silakan Bu Sulis atau yang lain. Ada yang mau menambahkan? Baik Pak Rino. Yang lain kita lihat dulu dari yang lain ya. Apa sudah cukup? Gimana? Nggak ada ya? Mita nggak ada lagi yang lain ya? Kayaknya udah dijawab semua Pak. Udah ya. Jadi pada intinya pendidikan dan kebudayaan itu keterkaitan ya, pendidikan ya. Mau pendidikan dasar menengah, perguruan tinggi, riset dan teknologi, dan kebudayaan itu saling terintegrasi gitu. Itu yang pada ditekankan di situ gitu. Jadi jangan sampai kita kalau dimanapun juga, baik di Indonesia atau di luar Indonesia,
kebudayaan kita harus kita tampilkan gitu supaya kita dikenal gitu. Jangan sampai orang lain hanya mengenal misalnya orang luar negeri kenalnya hanya Bali kayak gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa juga gitu. Karena Bali bagian dari Indonesia juga gitu. Tapi sebaiknya ya kita mengenalkan dari Aceh sampai Papua gitu. Nah, kalau kalian melihat dari media sosial apapun juga mau Ome TV, mau YouTube, mau apa Facebook dan lain-lain, itu kita udah dikenal semua gitu. Minimal udah bawa nama Indonesia lah. Saya sering lihat di Ome TV itu kayak Piki Naki atau si apa Ival. Nah, saya sering liatin gitu. Ternyata nih anak pinter juga gitu. Dia bisa bahasa Rusia. Akhirnya dia sampai dapat beasiswa ke Rusia, Yekaterinburg gitu atau ke Moskow, Saint Petersburg ya. Kayak si Randy Donsu. Nah, saya juga ngikutin juga tuh. Karena kenapa? Dia belajar otodidak loh, belajar Rusia gitu. Walaupun mungkin sampai Pripyat atau sampai apa gitu. Pripyat kan halo kayak gitu. Istilahnya mau belajar dulu lah. Atau kayak si Vicky Naki bisa belajar sampai 5 bahasa. Ya dia mengenalkan apa yang bisa kamu ini? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Rumania, bahasa Spanyol. Nah, dia sekarang lagi belajar lagi bahasa Turki, si Vicky Naki. Nah, karena dia punya pacar orang Turki. Kayak gitu. Jadi belajar dimanapun juga dan kebudayaan itu saling keterkaitan gitu. Nah, orang lain sendiri di luar negeri itu akan senang gitu. Gitu akan senang. Wah, dia tahu ada juga yang luar negeri Indonesia ya. Oh, Bali. Oh iya, Bali. Tapi itu hanya salah satu bagian dari Indonesia aja kayak gitu. Begitu juga kayak si Ival. Oh, bagian dari mana Rusianya kamu tinggalnya? Siberia atau di mana? Siberia juga macam-macam nama kotanya. Kayak begitu. Atau dari Portugal, dari Polandia, Rumania. Kita memperkenalkan semua pendidikan dan kebudayaan kita. Kamu belajar dari mana bahasa Rusia, gitu kan? Kamu kok bisa bahasa Rusia, bisa bahasa Spanyol, bisa bahasa Rumania. Kalau saya ngikutin belajar dari otodidak gitu. Mungkin saya belajar dari YouTube, dari media sosial lainnya, kayak begitu. Jadi pada intinya pendidikan dan kebudayaan itu harus terintegrasi ya. Gitu, itu yang lebih utama gitu. Yang penting. Jadi pelajaran kita pendidikan dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan gitu. Karena kebudayaan juga bagian dari pendidikan. Pendidikan adalah bagian dari kebudayaan kita juga gitu. Ya kita dulu orang-orang dulu kita seperti Muhammad Hatta, Soekarno, dia bisa belajar dengan baik gitu. Dulu kayak ada sekolah di ITB Soekarno atau sekolah kedokteran di Stovia, itu kan berkat dari kebudayaan-kebudayaan kita yang telah menekuni pendidikan anak bangsa kita gitu. Itu ya. Ada yang mau bertanya? Disilakan. Cukup, Pak. Cukup ya. Ya udah tadi udah ada kesimpulan ya. Demikian kuliah hari ini semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi dan bermanfaat. Semoga semuanya pada sukses semua bisa mengajarkan pada anak didik kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa nanti hasil dari rekaman ini tolong di-share di grup juga boleh ya Mita ya. Semua resume juga dikirim ke grup. Semua yang bertanya, yang menambahkan tadi semua dikirim biar saya bisa ngelihat siapa yang bertanya, menjawab gitu ya. Dan nanti lain kali kalau ada yang mau ke toilet ya ini aja, nggak usah di chat tapi keluar, tapi jangan lama-lama juga kayak gitu, nggak perlu izin juga di chat. Giran mau keluar izin di chat, tapi giran habis setelah bertanya jarang yang bikin pertanyaan lagi di chat. Itu jadi kayak kurang gitu. Yang bertanya kagak mau dikirim ke chat, giran Pak saya izin ke belakang, ya izin mah ke belakang aja gitu. Tapi harus yang penting pada intinya balik lagi sebentar gitu kan, nggak sampai 5 menit atau 2 menit, nggak sampai segitu. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya, saya izin lead ya.